Channel HS, penyakit hati pelit, kikir atau bakil, dan cara mengobatinya. Tuhanku, keluarkanlah aku dari kehinaan diriku, dan bersihkanlah aku dari keraguan-raguanku dan kepersekutuanku, sebelum aku masuk ke liang kubur. Hanya denganmu lah aku memohon pertolongan. Maka tolonglah aku, dan hanya kepadamu lah aku berserah diri. Maka janganlah engkau serahkan kepadaku. Hanya kepadamu lah aku memohon. Maka janganlah engkau kecewakan aku. Dan hanya kepadamu lah aku berharap. Maka janganlah engkau halangi aku. Dan di sisimu lah aku mendekat. Maka janganlah engkau jauhkan aku. Dan di pintumu lah aku berdiri. Maka janganlah engkau tolak aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kaum muslimin sekalian semakin hari semakin lengket hatinya mengingat Allah, dan semoga segala perbuatan baik yang telah dilakukan memperoleh keridhaan Allah. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta seluruh para sahabat-sahabat dan keluarganya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana orang yang mengidap penyakit hati pelit, kikir atau bakil. Untuk itu mari kita memeriksa diri sendiri. Apakah kita juga menyimpan penyakit yang sama, atau malah sudah semakin kita elus-elus, dibiarkan dan disayang-sayangi serta telah dipelihara sekian lamanya. Mari masing-masing kita lihat, jika ada dalam diri kita, maka buanglah segera. Penyakit hati pelit, kikir atau bakil. Penyakit pelit atau kikir atau bakil ini adalah merupakan sifat manusia yang tidak mau atau merasa diri enggan, bahkan berat hatinya untuk memberikan sebagian dari harta miliknya kepada orang-orang yang sedang dan membutuhkan bantuan. Orang ini akan merasa rugi jika ia memberi atau menyisihkan sedikit saja dari rezekinya itu. Ia akan merasa berkurang dan bahkan takut tidak akan mendapatkan rezeki yang sama seperti apa yang telah diperolehnya. Adapun penyakit hati manusia dengan sifat pelit, kikir atau bakil ini adalah merupakan penyakit hati yang berasal dari sifat dan keinginan manusia berwatak egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Bagi siapa saja manusia yang dalam hatinya hanya semata-mata untuk menyenangkan dirinya sendiri dan enggan berbagi dengan sesama, akan menolorkan sifat yang pelit. Dan setiap orang yang memelihara penyakit hati pelit akan sangat nyata kelihatan dari sifat egonya, di mana ia hanya mau menerima tapi tidak mau memberi. Kalau dia mendengar berita ada yang sedang membutuhkan bantuan atau pertolongan, maka ia pun pura-pura tidak tahu, dan atau kalau bisa dia segera bergegas menghindar. Kenapa dia tidak mau memberi dan enggan atau berat hatinya untuk berbagi dengan orang lain adalah, selain yang telah disebutkan di atas, ia juga takut kalau orang lain senang. Sifat orang ini juga tidak ingin orang yang dia bantu menjadi selamat dan keluar dari masalah serta kesusahannya. Bahkan dirinya takut dan merasa rugi jika orang lain menjadi senang. Kalau bisa biarkan saja mereka-mereka itu dengan beban dan masalahnya sendiri. Senang hatinya melihat orang lain susah, dan susah hatinya melihat orang lain senang. Yang biasanya terlontar pula kalimat dari lisan atau dari dalam hatinya, berusahalah sendiri, aku saja mencari berkeringat dan susah payah. Contoh lain dari sifat pelit termasuk dan tidak terbatas kepada berat hatinya meskipun tanpa mengganggu hartanya. Contoh, hanya membantu dengan tenaga, namun merasa enggan dan tidak punya kemauan serta niat. Dia hanya cuma menonton saja meskipun dia bisa dan mampu membantu. Hanya mau menerima, misalnya dia mendapat bantuan tenaga atau jasa atau pemberian dari orang lain, seperti menerima masukan atau pendapat serta nasihat yang berharga. Akan tetapi berat hatinya untuk memberi, misalnya hanya memberikan ucapan terima kasih untuk menyenangkan hati orang lain tersebut atau menghargai pendapatnya. Atau contoh kecil lainnya, dia mau menerima informasi, berita,
ilmu, hiburan dan lain-lain di YouTube. Meskipun ada ajakan dari para si kreator YouTube, namun berat tangannya hanya sekedar untuk mengklik like, share, subscribe di YouTube itu, walaupun dia tanpa mengeluarkan biaya atau tenaga. Dan sekalipun bantuan yang dilakukannya tersebut ditujukan kepada saudaranya seiman dan seagama, teman atau keluarganya. Apalagi untuk membalas kebaikan orang lain itu dengan harta atau uangnya, di mana jika ucapan serta perbuatannya itu dilakukan, dia juga tahu ada nilai ibadah serta tanpa mengurangi sedikit pun dari hartanya. Sekaligus ia memahami setiap perbuatan yang baik pasti ada balasan baiknya. Namun ia tetap saja tidak peduli dan tidak mau berbagi. Sangkin pelit atau kikir dan sangkin takutnya, jika ada makanan yang enak dia tidak akan memberikan atau menghidangkan untuk temannya, tamunya atau cucu atau saudaranya. Meskipun makanan itu cukup banyak untuk dirinya sendiri, dia hanya ingin menikmatinya sendiri sedikit demi sedikit. Akhirnya karena lama disimpan-simpan lalu menjadi busuk atau telah kadaluarsa, kemudian dibuang. Kebanyakan dari manusia ini saking takut dan pelitnya, hingga dia jadi merasa berat hati dan enggan hanya untuk berbuat hal kecil. Sedangkan di sisi lain, penyakit hati pelit, kikir atau bakil ini secara medis dapat berpengaruh langsung kepada gangguan fisik terhadap tubuh manusia. Karena manusia yang bersifat kikir ini ianya akan selalu merasakan kecemasan dan kegelisahan diri, di mana dirinya lebih dulu sudah dihantui rasa takut dan hitung-hitungan. Takut hartanya berkurang atau habis, takut orang lain senang, bahkan takut dirinya rugi dikarenakan pemberiannya itu. Allah telah berfirman yang artinya, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasyr 9. Cara mengobatinya cukup banyak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis tentang penyakit pelit, kikir atau bakil. Hal ini sudah cukup menunjukkan bahwa dalam Islam melarang semua umatnya untuk memiliki sifat pelit, kikir, bakil. Sebagaimana Allah berfirman, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Ali Imran 180. Oleh karena itu, orang-orang yang telah menyimpan penyakit hati pelit atau disebut juga dengan kikir atau bakil ini, sama saja artinya dengan orang yang tidak bermurah hati dan berat tangannya untuk memberi. Selalu saja dia takut dan berpikir, hingga membuat dia ragu dan tidak jadi bersedekah atau membantu orang lain, termasuk takut tidak makan dan takut miskin, padahal hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia jenis ini tidak pernah berpikir bahwa orang gila atau sinting atau tidak waras dan binatang saja yang tidak punya pikiran bisa juga hidup dan makan. Sebagaimana Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud 6. Sementara dirinya sendiri merasa tidak yakin dan tidak pernah menyadari kalau semua rezekinya itu sudah diatur dan hanya berasal dari Allah. Malah dengan membantu atau memberi orang lain, rezekinya akan bertambah atau akan ditambahi oleh Allah. Lagi pula membantu orang lain tidaklah harus besar nilainya, tergantung kemampuan dan keikhlasan darinya. Hal ini hanyalah masalah hati. Orang lain yang dibantu juga tidak melihat dari nilai besar kecilnya. Saking pelitnya, yang nilai kecil saja dia tak pernah memberi, apalagi dengan nilai yang besar. Sifat pelit bagi orang ini lazimnya sudah tertanam penyakit-penyakit hati lainnya,
yaitu tidak bersyukur, egois, bimbang dan ragu, tinggi hati, suka berbohong, tamak dan rakus terhadap harta dan jabatan, munafik, cinta dunia dan gengsi, serta suka mengeluh atau berkeluh kesah. Maka mulai hari ini berpikirlah sendiri dalam satu jenis penyakit hati. Dengan satu kali perbuatan enggan berbagi, itu sama artinya kita telah mengotori hati atau ruh yang bersih dan suci setitik demi setitik hingga berkarat sampai ajal kita menjemput. Dan ia akan terus berlanjut jika tidak segera kita hilangkan. Belum lagi penyakit hati lain yang telah turut mengiringinya tersebut. Sementara ruh yang bersih serta suci dan telah kita kotori itulah yang akan kita bawa pulang nanti, dan kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sedangkan cara untuk membersihkan hati kita dari penyakit hati adalah dengan dua cara, yakni secara syariat dari diri sendiri dan secara hakikat atas pertolongan Allah, yaitu sebagai berikut. Secara syariat: A. Untuk merontokkan penyakit hati pelit atau kikir atau bakil yang ada di dalam diri Anda, tekadkan dan tanamkan kemauan yang kuat secara benar dan dengan sungguh-sungguh untuk berbagi kepada orang lain dari niat dalam hati Anda, dengan cara rubah sifat dan pola pikir Anda untuk ringan hati dan tangan yang semula tidak mau kemudian menjadi kemauan diri yang kuat dengan rasa selalu ingin berbagi. Yang semula merasa diri enggan dan berat hati untuk berbagi, hati dengan keikhlasan dan murah berbagi pada orang lain. Rezeki diperoleh atas usaha dan jalan yang Anda rintis sendiri, akan tetapi berhasil atau tidaknya adalah atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buang rasa takut dan ragu-ragu Anda. Jika diri Anda takut merasa rugi ataupun takut berkurang, bahkan takut tidak akan mendapatkan lagi rezeki apabila Anda berbagi membantu orang lain, hal itu hanyalah merupakan hasutan dan bisikan setan belaka. Kendalikanlah diri Anda dengan niat dan tekad yang kokoh. C. Yakinkan diri Anda bahwa rezeki yang Anda peroleh tersebut yang memberi dan menariknya dari tangan Anda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. D. Jauhkanlah pendapat dari diri Anda. Jika Anda pelit dan enggan serta tidak mau berbagi, maka harta Anda akan dapat bertahan bahkan bertambah, padahal tidak, dan Anda keliru. E. Pasrahkan dan yakinkan diri Anda. Jika Anda bermurah hati dan suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, maka rezeki Anda tidak akan berkurang, bahkan tanpa Anda sadari malah akan jadi semakin bertambah dan ditambahi lagi oleh Allah. Jangan takut. F. Hancurkan dari diri Anda sifat egois dan hanya mementingkan diri sendiri, karena penyakit hati pelit atau kikir atau bakil adalah merupakan suatu penyakit hati yang berasal dari sifat dan keinginan yang egois dan hanya mementingkan diri Anda sendiri saja. Pedulilah terhadap sesama manusia. G. Singkirkan sifat hanya mau menerima tapi tidak mau memberi. Buang rasa senang hati melihat orang lain susah. H. Jauhkan rasa kegelisahan, kecemasan dari dalam diri Anda yang selalu dihantui rasa takut dan hitung-hitungan. Takut berkurang atau habis, takut orang lain senang, bahkan takut rugi dikarenakan pemberian Anda, sehingga hal sedemikian dapat mempengaruhi pada kesehatan jasmani Anda. I. Bantulah orang lain siapapun mereka, terutama saudara seiman dan seagama, teman atau saudara Anda yang membutuhkan bantuan, di mana setiap perbuatan baik pasti ada balasan baik, sekaligus ada nilai ibadahnya. J. Berjuang dan berjihadlah di jalan Allah untuk memerangi segala bentuk bisikan setan yang menghasut. Jangan Anda turuti kata hati yang menyesatkan dan merusak sekaligus merugikan diri Anda sendiri. K. Perbanyaklah bersedekah pada siapapun yang lagi membutuhkan, membantu keluarga Anda sendiri atau menolong orang yang tidak mampu. Lakukan dengan ikhlas karena Allah.
L. Perbaiki akhlak Anda yang selama ini jelek dan tidak baik, agar beralih menjadi sifat yang berakhlakul karimah. Bila mana Anda mau mencari pola akhlakul karimah, dapat Anda lihat pada channel HS di konten Revolusi Akhlak bagian 1 sampai 9e. M. Peristiwa yang patut kita wanti-wanti adalah kita tidak pernah tahu kapan usia kita berakhir dan kapan ruh kita akan dicabut. Sedangkan bekal kita pulang yang kita bawa adalah ruh yang suci dan bersih itu, sebagai pertanggungjawaban yang Allah titipkan dahulu. Apakah sudah kita persiapkan untuk mengembalikannya dalam keadaan tetap bersih dan suci dengan segala perbuatan yang telah kita lakukan ke hadapannya? Dan tidak pula satupun harta yang kita simpan-simpan itu bisa kita bawa atau menolong. Oleh karenanya, mulai hari ini perbaikilah diri kita sendiri. Secara hakikat, N. Penyakit hati pelit, kikir atau bakil itu telah menjauhkan dan melalaikan diri Anda sendiri dari mengingat Allah yang Maha Kaya. O. Selalu jaga dan pelihara hati Anda dengan berzikir setiap saat, setiap waktu, seiring dengan turun naik napas Anda tersebut. P. Biasakan dan melatih dirilah untuk berzikir mentauhidkan Allah di dalam hati secara terus-menerus dan berkekalan, apapun aktivitas yang sedang Anda lakukan. Caranya Anda dapat mengikuti di channel HS dalam konten video lebih utama zikir tanpa tasbih, tanpa suara, atau salat khusyuk cara lain, atau cara mudah salat khusyuk bagian 3. Q. Selama Anda menjalankan hal-hal di atas, Anda harus tetap mengiringinya dengan selalu berzikir mengingat Allah di dalam hati. Dengan Anda selalu mengingatnya, insya Allah segala macam jenis penyakit hati Anda, termasuk penyakit hati yang mengikutinya, secara perlahan akan terkikis hilang, dan hati ruh Anda sedikit demi sedikit akan bersih kembali. Serta atas izin Allah pula, dengan mengatur pola makan, olahraga, dan setiap malam sebelum tidur sediakan air putih lebih kurang 1 liter dalam gelas. Begitu bangun tidur, sebelum masuk yang lain ke mulut Anda, langsung diminum air putih tersebut sampai habis dalam 1 tarikan nafas. Maka segala penyakit medis di dalam tubuh Anda akan berangsur-angsur sembuh. Amin. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Segala kekurangan serta kekeliruan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.